Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena memang pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Al-Quran itu adalah bacaan dan isinya sangat luar biasa, tergantung kepada kita mau pendekatan seperti apa. Kalau pendekatan hukum akan melahirkan hukum-hukum, fikih atau syariat. Sebagaimana sekarang buku-buku mengenai fikih sangat luar biasa, bahkan mazhabnya pun ada 4 ya yang besar, kita mazhab-mazhab yang lain. Kalau pendekatan kita secara pikiran akan melahirkan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali rujukan-rujukan berkenaan ilmu pengetahuan. Bahkan ayat pertama Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Jadi perintah baca artinya kita harus banyak membaca supaya banyak pengetahuan. Sehingga kata salah seorang mu'alaf yang sekarang jadi mubalik di Amerika, Jeffrey Lang, dia mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang terpelajar, yang banyak pengetahuan. Oleh karena itu, ayat yang diturunkan dalam menciptakan Adam, pertama kali Adam ke dunia, dia disuruh untuk belajar. Wa 'allama Adama asma'akullah. Diajarkanlah Adam berbagai macam nama-nama yang ada di sekitarnya. Artinya di sini Adam diperintahkan untuk mempelajari dan supaya menjadi khalifah di bumi jika mempunyai pengetahuan yang banyak. Oleh karena itu kata Jeffrey Lang, terpelajar atau banyaknya ilmu pengetahuan merupakan syarat bagi seorang mukmin, seorang Islam. Dan yang kedua dalam Al-Quran itu kata Jeffrey adalah kita disuruh memilih mana yang baik, mana yang jelek, mana yang menyebabkan masuk surga, mana yang menyebabkan masuk neraka. Sehingga Allah selalu mengatakan wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan aku yang menyiksa mereka, tapi mereka sendiri yang menginginkan untuk disiksa. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan 2 jalan. Jalan pertama jalan takwa, yang kedua jalan yang kedurhakaan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan, diberikan jalan untuk dipilih. Pertama jalan yang sesat, jalan kedurhakaan, yang kedua jalan ketakwa. Jadi semua itu adalah pilihan. Orang yang pinter, kata Jepang, itu bisa memilih. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas itu, yang hebat itu ialah orang yang memikirkan kehidupan setelah mati. Jadi bukan kehidupan sekarang yang mereka dipikirkan. Orang-orang yang cerdas itu ialah yang memikirkan kehidupan setelah nanti, setelah meninggal. Dan dia persiapkan sebaik-baiknya supaya nanti di alam sana dia mendapatkan kebahagiaan. Itu jadi pilihan. Nah, oleh karena itu pendekatan Al-Quran kita mendekat berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bisa saja pendekatan Al-Quran dengan hati nurani. Inilah yang melahirkan tasawuf, zauq,
irfani. Banyak orang-orang yang melihat Al-Quran itu dari sudut batin. Ya. Oleh karena itu mereka selalu mengolah batin dengan zikir, dengan merenung, ya, sesuai dengan pendekatan mereka. Mereka cari ayat-ayat yang khusus berkenaan dengan zikir itu. Terus juga ada orang yang mendekatinya dengan pendekatan kejiwaan. Di sini mungkin orang-orang lahirlah psikologi Islam yang sangat luar biasa. Inilah Al-Quran itu sangat disebut mukjizat. Oleh karena itu, siapa yang mendekati dari aspek apa mendekati, dia akan memperoleh kebaikan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi sebutkan membacanya saja mendapat kebaikan. Apalagi kalau kita memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan ini, akan sangat luar biasa hasil. Kalau umat Islam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, saya kira mereka akan menjadi umat yang umatan wasatan, umat yang luar biasa, atau juga umat yang oleh Allah sebutkan umat yang paling khair ummah. Khair ummah itu orang atau umat yang paling bagus, orang yang paling istimewa, excellent. Nah, kalau kita mau mempelajari, mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Tapi ya itu, saya lihat kita semua itu yang dikeluhkan oleh Nabi, ya Rabbi inna qaumi ittahadu hadal Quran mahjuro. Ya Allah, aku melihat umatku ini, kaumku ini, Al-Quran itu diabaikan, tidak dipelajari. Sekali lagi, marilah kita pelajari Al-Quran sebaik-baiknya, supaya mendapatkan hidayah, dan kita bisa hidup secara baik, secara bagus, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.